Perkenalkan, nama aku Sabrina Zahra Mutiara. Aku dari program studi Teknik Biobiologis Institut Teknologi Sumatera. Aku dari angkatan 2024 dengan NIM 124430054. Kali ini aku lagi ada tugasnya dari mata kuliah Biologi Sel dan Molekul. Nah, jadi aku kali ini akan jelasin tentang sel manusia. Di sini aku udah gambar selnya. Nah, aku bakal jelasin tentang fungsi-fungsi dari masing-masing organel yang ada di sel manusia ini. Nah, yang pertama ada nukleus. Nukleus ini fungsinya untuk menyimpan DNA, mengatur sintesis protein, dan pembelahan sel. Nah, setelah nukleus tentunya ada namanya nukleolus. Nukleolus tempat perakitan subunit ribosom. Nah, selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar, yaitu fungsinya untuk menyalurkan dan memodifikasi protein. Nah, setelah ada RE kasar, tentunya ada juga RE halus ya. RE halus ini fungsinya untuk sintesis lipid dan juga metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus fungsinya untuk menjaga bentuk sel dan juga sebagai jalur transport vesikel atau organel. Nah, selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini memodifikasi, mengemas, dan juga mendistribusikan protein dan juga lipid. Lanjut ada vakuola. Vakuola ini menyimpan air, ion, nutrisi, dan juga limbah dalam sel. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini fungsinya untuk membantu pembentukan spindle saat pembelahan sel. Jadi, sentriol ini membantu terjadinya adanya spindle ketika pembelahan sel. Lanjut ada lisosom. Lisosom itu fungsinya mencerna partikel yang masuk ke dalam sel. Terus ada mikrofili yang fungsinya meningkatkan penyerapan dan juga sekresi. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini menghasilkan ATP lewat respirasi seluler. Lanjut ada ribosom, yaitu sitosintesis protein. Dan juga ada sitoplasma yang fungsinya tempat banyak reaksi metabolik berlangsung. Terus ada juga membran plasma sebagai pembatas sel yang mengatur masuk atau keluarnya zat dan menjaga bentuk sel. Nah, setelah ada sel manusia ini, aku bakal lanjut jelasin tentang sel eukariotik dan juga prokariotik. Jadi, apa sih perbedaannya dari sel eukariotik dan juga prokariotik? Kita lanjut bahas ya. Nah, ini untuk gambar dari sel manusia yang tadi. Nah, kali ini lanjut kita bahas tentang sel eukariotik dan juga prokariotik. Nah, dari ciri utamanya dulu. Kita ke eukariotik dulu ya. Jadi, sel eukariotik ini punya inti sel yang jelas dan juga tempat DNA tersimpan rapi. Terus, sel eukariotik ini mengandung banyak organel bermembran, kayak mitokondria, badan Golgi, dan juga RE atau retikulum endoplasma. Terus kalau sel eukariotik ini struktur selnya lebih kompleks dan juga besar ya. Dan pada umumnya terdapat di hewan, tumbuhan, jamur, dan juga protista. Terus kita beralih ke sel prokariotik. Di sini ciri umumnya adalah sel prokariotik ini nggak punya inti sel sejati, nggak kayak eukariotik yang ada inti sel sejatinya. Jadi DNA-nya berada bebas di sitoplasma. Terus sel prokariotik ini juga nggak punya organel bermembran. Strukturnya lebih sederhana dan juga kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Terus, biasanya sel prokariotik ini merupakan bakteri dan juga arkea.
Nah, prokariotik juga biasanya punya flagel. Jadi dia bergerak ya pakai flagel. Nah, secara garis besar, perbedaan sel eukariotik dan prokariotik dari gambar ini menunjukkan kalau sel eukariotik ini punya inti sel lebih besar di tengah dan banyak organel di dalam sitoplasmanya. Sedangkan sel prokariotik ini bentuknya lebih sederhana, hanya terlihat membran sel, DNA bebas, dan juga punya sedikit struktur tambahan. Nah, demikian penjelasan tentang sel manusia dan juga sel eukariotik dan juga prokariotik dari aku. Terima kasih sudah menonton.